Assalamualaikum Tuan dan Puan yang dirahmati Allah. Berikut ini jalan tarikat Syekh Bahahuddin Naksabandi. Syekh Bahahuddin Naksabandi belajar ilmu syariah kepada Khawaja Muhammad Baba As-Samasi, yang dimakamkan di desa Samas, dekat Bukhara. Pada umur 18 tahun, dia mengambil tarekat dari syekhnya, Syekh Baba Samasi dan belajar ketenangan, khusyuk, dan tadarus. Akan tetapi, silsilah sanad tarekatnya beliau menyambungkan kepada murid Baba Samasi, yang juga gurunya, yaitu Sayyid Amir Kulal. Sumber-sumber yang menyebut biografinya, menjelaskan bahwa Syah Naksaband memiliki 3 guru yang banyak berpengaruh kepada pembentukan karakter dan perkembangan spiritualnya. 3 orang itu, disebut oleh Jaudah Muhammad Abul Yazid Al-Mahdi dalam Biharul Wilayah Al-Muhammadiyah, BWM, 1998, 545-547, yaitu, Khawaja Abdul Halik Gajatwani, Muhammad Baba As-Samasi, dan Sayyid Amir Kulal. Melalui Khawaja Abdul Qolik Al-Gusdawani, Syekh Muhammad Bahahuddin Naksabandi disebut memperoleh tarbiyah Uwaisyiyah secara ruhani, bil madad ar-ruhil azam. Sementara dengan Baba Samasi, disebut, ketika Syekh Muhammad Bahahuddin Naksabandi memperoleh tarbiyah Uwaisyiyah di dalam batin dari Khawaja Abdul Qolik Al-Gusdawani, beliau memperoleh tarbiyah ruhiyah pula di alam dahir dari Baba Samasi dan Sayyid Amir Kulal. Peran Syekh Baba Samasi, diantaranya disebut oleh Jaudah Ahmad Abul Yazid Al-Mahdi, BWM, 1998, berdasarkan kesaksian Syah Naksabandi sendiri, begini. Kakekku mengirimku, dan umurku kira-kira 18 tahun, ke Samas untuk berkhidmah kepada Al-Arif, Al-Kabir, Mursyid As-Syahir, Syekh Baba Samasi, dengan memohon doa kepadanya untukku. Tatkala aku memperoleh hasil, tidak sampai waktu buruk, kecuali aku telah mendapatkan barakahnya, diriku dalam keadaan tenang, khusyuk, dan tadarus. Kemudian aku berdiri pada waktu sahur, lalu berwudu dan ke masjid yang di dalamnya ada para sahabat, maka aku takbiratul ihram menunaikan salat. Tatkala aku sujud, aku berdoa kepada Allah dan aku merendahkan diri dengan banyak, maka lewatlah melalui lisanku, pujian atas doaku, ya Tuhanku. Kuatkan aku dalam membawa ahwal, untuk menanggung bala, dan minhahnya mahabah. Kemudian aku sholat fajar bersama Syekh Baba Samasi, Qodasalah Sirohu. Tatkala aku sudah selesai sholat, kemudian Syekh Baba menemuiku dan mengingatkanku, setiap apa yang terjadi, padaku, dari jalan kasyaf, kemudian berkata kepadaku, hai anakku, sebaiknya engkau berdoa begini, ya Tuhanku, berilah hambamu yang lemah ini ridomu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak ridho hambanya di dalam menanggung bala. Apabila kekasihnya diuji berdasarkan tuntunan hikmah, dia diberi kekuatan untuk membawa bala, dan memunculkan hikmah. Maka tidak patut seorang hamba untuk memilih memperoleh bala, karena sesungguhnya hal itu menghilangkan makam adab. Setelah wafatnya Syekh Baba Samasi, Muhammad Bahahuddin Naksabandi diambil kakeknya untuk diajak pergi ke Samarkand, berziarah dan bertemu dengan para syalihin, para kutub untuk memperoleh barakah mereka. Setelah itu, beliau datang ke Bukhara dan dinikahkan, menekuni ibadah menjalankan syariat dan menekuni hakikat, BWM, 547. Syah Naksaband kemudian juga bersahabat dan belajar kepada Sayyid Amir Kulal yang memiliki kemuliaan dalam mentarbiyah murid, yang juga murid dan menggantikan kedudukan Baba Samasi. Pada saat bersama Sayyid Amir Kulal ini, Syah Naksaband juga mengalami jazbah dan mendengar hatif. Dari jazbah ini kemudian dibangun dasar-dasar tarekat Naksabandi. Para murid Sayyid Amir Kulal Al-Bukhari berzikir dengan zikir ya, bila bersama-sama, dan bila sendiri dengan zikir hafi. Syah Naksabandi kemudian memilih zikir hafi, dan zikir hafi disebutnya sebagai aula wa aqwa. Setelah itu, zikir Naksabandi, dari Syah Naksabandi menggunakan metode zikir hafi. Tentang jawaban Sayyid Amir Kulal ketika ditanya salah satu muridnya, soal zikir hafi dari Syah Naksaband telah dikutip di bagian Sayyid Amir Kulal, dan tidak diulang lagi di sini. Setelah datang kepada Sayyid Amir Kulal, Syah Naksabandi berziarah kepada orang-orang solih dan belajar dari ahwal mereka. Dan, setelah berhaji 3 kali, Syah Naksaband berdiam di Merwa, kemudian Bukhara, dan kembali ke daerahnya di Kasrul Arifan dan mendidik para murid. Sejak masa Syah Naksabandi, tarekat yang dulu sering dinamai Taifuriyah atau Ishqiyah,
kemudian dikenal sebagai tarekat para Khojagan Khwajagan, maka tarekat ini kemudian dinisbahkan kepadanya, menjadi Naksabandi. Syah Naksyaban meninggalkan beberapa risalah dan kitab yang diberi judul Al-Aurat Al-Bahiyah, dan diberi syarah oleh para muridnya diberi judul Manbaul Asrar, Tanbihul Ghafilin, Sulukul Anwar, dan Hidayatus Salikin wa Tuhfatut Talibin. Syah Naksyaban menambahkan 8 asas yang telah diletakkan oleh Khawaja Abdul Halik Al-Gusdawani di dalam bahasa Persia, dengan 3 asas lagi, yaitu Wukuf i Zamani, Wukuf i Adadi, Wukuf i Kolbi. Sejak masa beliau ini, silsilah Khawajagan kemudian dikenal dengan Naksabandiyah.